Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan dan kumpulkan kita kembali dan kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir ringkas surat-surat yang terdapat dalam juz 28. Kita sudah masuk ke pembahasan surah Al-Mumtahanah. Di pertemuan yang terakhir kita sudah membahas sampai ayat yang ketiga. Taib, sebagai pengingat dulu, surat ini di awal-awal ayatnya berbicara tentang kesalahan yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Apa kesalahan Hatib? Hatib mengirim surat kepada orang-orang musyrik Mekah memberitahukan bahwasanya Nabi dan para sahabat akan datang ke kota Mekah dalam jumlah yang besar. Maka ini sebuah kegiatan membocorkan rahasia kaum muslimin kepada musuh. Tentu saja ini adalah dosa besar, ini adalah kesalahan, tetapi Rasulullah SAW memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Hatib karena motifnya bukan untuk menghancurkan umat Islam, motifnya bukan untuk kekufuran, tetapi motifnya karena dia masih punya rasa cinta dan sayang kepada kerabat-kerabatnya di Mekah. Selain itu, karena Hatib bin Abi Balta'ah adalah salah satu peserta perang Badar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfironna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'in rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kemudian Allah melanjutkan di ayat yang keempat. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala menyisipkan tentang uswatun hasanah yang ada pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Allah Subhanahu wa taala menegur Hatib supaya meniru Nabi Ibrahim. Yang ditiru dari Nabi Ibrahim itu apa? Nabi Ibrahim itu mampu melepaskan diri dari syirik dan pelakunya. Maka Hatib, ketika kamu sudah beriman, maka sudah sepantasnya kamu berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan dan perbuatannya. Kemudian para ulama berbeda pendapat, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Ada yang berpendapat orang yang bersama Ibrahim itu adalah Sarah dan Lut. Karena memang orang yang beriman di zaman itu ya cuma tiga ini. Sarah adalah istri Ibrahim, Nabi Lut itu adalah keponakannya. Maka ambillah suri teladan yang baik dari Ibrahim dan dari Sarah dan dari Lut. Tetapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim itu siapa? Yaitu para nabi. Karena seluruh nabi itu berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Kemudian
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga sempat memberikan kisah tatkala Nabi Ibrahim itu memohonkan ampun untuk bapaknya. La astaghfironna lak, gitu ya. Nabi Ibrahim itu pernah berkata kepada bapaknya, wahai bapak, sungguh aku akan memintakan ampun kepadamu kepada Allah. Para ulama berbeda pendapat, apa sih maksud Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk bapaknya? Sebagaimana kita tahu bahwasanya bapak Nabi Ibrahim itu pendapat yang lebih kuat namanya Azar. Dan pendapat yang lebih kuat sampai mati bapaknya Nabi Ibrahim itu kafir. Di dalam Islam kita itu dilarang mendoakan orang yang beda agama. Meskipun itu adalah orang tua kita, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat Islam itu dilarang untuk mendoakannya. Tapi Nabi Ibrahim pernah mendoakan bapaknya yang notabene adalah orang musyrik. Kenapa? Ada yang berpendapat Nabi Ibrahim itu mendoakan bapaknya karena dia berharap bapaknya masuk Islam. Jadi maksud mendoakan ampunan untuk bapaknya itu adalah, ya bapak, aku doakan kepada Allah agar engkau masuk Islam. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu tidak tahu kalau ternyata orang Islam itu tidak boleh mendoakan orang kafir. Jadi dulu pernah kita bahas etikanya bapak dan ibu kalau menjenguk orang sakit yang kafir. Itu tidak boleh mendoakan langsung kesembuhan. Tapi yang pertama didoakan itu adalah moga-moga dapat hidayah. Karena Nabi ketika mengunjungi mantan budak beliau, seorang remaja yang beragama Yahudi, ketika dia sakit, Nabi mengunjunginya. Pertama kali Nabi mengatakan, ya gulam aslim taslam. Nah, masuklah ke dalam Islam, niscaya kamu selamat. Kemudian di samping ranjang anak itu bapaknya yang masih beragama Yahudi. Remaja ini kemudian nengok bapaknya seakan-akan minta izin. Boleh enggak aku menuruti kemauan Nabi Muhammad diajak masuk Islam? Kemudian untungnya bapaknya berkata, ati Abul Qasim. Taatilah kemauan Abul Qasim, yaitu panggilan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Maka bapaknya mengizinkan, anak itu kemudian bersyahadat, baru didoakan moga-moga sembuh. Kalau bapak dan ibu tidak berani mengatakan kepada tetangga, kerabat, atau keluarga yang kafir dia sedang sakit, kamu masuk Islam, baru aku doakan. Ya disamarkan. Disamarkan dengan apa? Moga-moga kamu dapat hidayah. Yang kedua, saya doakan moga-moga kamu cepat sembuh. Karena kalau sejelas itu kayak Nabi Muhammad, masuklah Islam kamu selamat, mungkin beberapa orang nanti menjadikan hal ini untuk saling bermusuhan atau menimbulkan masalah. Kalau bapak dan ibu tidak berani karena berpotensi menimbulkan masalah, disamarkan moga-moga kamu dapat hidayah, kemudian saya doakan moga-moga kamu cepat sembuh. Itu etikanya kepada orang kafir. Doakan dulu moga-moga dapat hidayah, moga-moga masuk Islam, baru kemudian hajat kita kepadanya. Tapi kepada sesama muslim, bapak dan ibu bebas. Dia sakit, kita langsung doakan kesembuhan. Dia sedang punya hajat, kita doakan moga-moga diberikan kelancaran, keberhasilan dan sebagainya. Nah, itu bebas. Jadi ada yang berpendapat Nabi Ibrahim itu mendoakan bapaknya karena Nabi Ibrahim tidak tahu kalau ternyata mendoakan orang kafir itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana Nabi dalam sebuah riwayat ketika selesai mengunjungi makam bapak dan ibunya, setelah mengunjungi makam bapak dan ibunya itu Nabi Muhammad menangis.
Kemudian para sahabat bertanya, apa yang membuat Anda menangis ya Rasulullah? Kemudian Nabi berkata, aku berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni bapak dan ibuku dan Allah menolak. Menunjukkan doanya orang muslim kepada orang kafir, apalagi sudah mati, itu ditolak. Yang benar itu doakan dulu dapat hidayah, moga-moga masuk Islam, baru kemudian hajat kita. Kemudian pendapat yang ketiga, ada yang berkata Nabi Ibrahim itu menjanjikan mendoakan ampunan untuk bapaknya karena Nabi Ibrahim itu mengira bapaknya muslim. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau ternyata bapaknya itu masih dalam keadaan kekafiran, masih dalam keadaan musyrik. Maka kalau dihubungkan dengan perkara fikih, di dalam kitab-kitab fikih madhab Syafi'i itu ada permasalahan yang dimunculkan. Permasalahannya itu adalah bagaimana caranya kita menyolatkan jenazah yang jenazahnya kita tidak tahu dia muslim atau tidak. Misalnya kasus ketika dulu di Aceh terjadi tsunami. Kita tahu mayoritas penduduk Aceh itu muslim. Tapi kan ini daerah bukan yang 100% muslim. Ada potensi juga yang meninggal waktu tsunami itu adalah orang-orang kafir. Saya termasuk yang menjadi relawan ke sana. Saya kemudian mengangkuti beberapa jenazah, saya mandikan seadanya, saya kafani seadanya, kemudian saya sholatkan. Saya ingat dalam madhab Syafi'i itu diajarkan kalau kalian ragu jenazah ini muslim atau tidak, maka nanti di redaksi doanya ada yang dirubah. Misalnya kita tidak tahu laki-laki ini muslim atau tidak, maka doa dalam sholat jenazah itu umumnya kan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kemudian disisipi Allahumma firlahu in kana musliman. Ya Allah ampunilah dia jika dia muslim. Baru kemudian sisanya itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau perempuan, Allahumma firlaha in kanat muslimatan. Ya Allah ampunilah dia jika dia ternyata muslimah. Sehingga saya tidak salah kalau kemudian sudah saya sholatkan, saya doakan ternyata kafir. Karena kalau saya tidak menyisipkan redaksi in kana musliman atau in kanat muslimatan, maka di dalam Islam saya diharamkan untuk mendoakan orang kafir. Tapi dengan cara menyisipkan lafal ini saya selamat. Karena saya tidak tahu apakah jenazah ini muslim atau jenazah ini kafir. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, jangan jadikanlah kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami Rabbana, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di dalam doa ini penekanannya adalah jangan sampai kita itu menjadi fitnah. Apa maksud menjadi fitnah? Para ulama membaginya jadi dua keadaan. Yang pertama, kalau dalam peperangan muslim itu wajib berdoa, moga-moga ya Allah dalam peperangan ini saya menang. Wajib. Jadi muslim kalau berperang dengan orang kafir wajib berdoa moga-moga menang. Masalah nanti menang atau tidak kita serahkan kepada Allah, tapi doa kita moga-moga menang. Kenapa? Karena kalau kemudian yang kafir yang menang, maka madorotnya lebih besar. Mereka nanti bisa menangkap kita, kemudian menyiksa kita, memaksa kita untuk murtad dan sebagainya. Karena madorotnya lebih besar, maka wajib bagi setiap muslim yang berjihad berdoa agar peperangan yang dilakukan menang. Tapi kalau konteksnya bukan peperangan, maksud jangan sampai menjadi fitnah itu apa?
Kita berdoa kepada Allah agar kita itu tidak menjadi sebab kenapa orang-orang kafir tidak suka kepada Islam. Bagaimana mungkin orang kafir bakal masuk Islam kalau kafirnya sendiri tidak berjudi, yang muslim berjudi. Kalau kafirnya sendiri tidak mabuk, yang muslim malah mabuk. Kafirnya sendiri tidak berzina, yang muslim malah berzina. Maksudnya kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari segala dosa dan maksiat, karena itu bisa menjadi argumen atau dalil orang kafir tidak tertarik kepada Islam, tidak mau masuk ke dalam Islam. Maka ada dua pengertian fitnah dalam doa ini. Yang pertama konteksnya peperangan, kita minta dimenangkan. Yang kedua kalau konteksnya di luar peperangan, kita memohon agar kita itu tidak menjadi sebab kenapa orang kafir tidak suka kepada Islam. Karena memang orang kafir itu yang dilihat dari Islam yang pertama itu orangnya. Jarang orang itu masuk atau tertarik kepada sebuah agama melihat kitabnya dulu. Yang dilihat itu apanya? Orangnya dulu. Kalau orang Islamnya suka rasan-rasan, ya jangan harap orang kafir suka kepada Islam. Karena khawatirnya orang Islam yang suka gibah, rasan-rasan, menggunjing, jangan-jangan itu ajaran kitabnya. Padahal di dalam ajaran kita malah gibah itu dilarang. Paham ya? Kalau orang yang berpengetahuan, kalau mau melihat sebuah ajaran, ya dilihat kitabnya. Jangan melihat orangnya. Tapi umumnya orang awam itu melihat orangnya dulu, baru kemudian ajarannya. Nah, bagaimana orang kafir itu akan tertarik kepada Islam? Kalau orang Islamnya sendiri tidak menarik, orang Islamnya sendiri memberikan contoh yang buruk kepada orang-orang kafir. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh untuk kalian pada mereka terdapat suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. Dan barang siapa yang berpaling, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Penekanan di ayat yang ke-6 ini adalah maha terpuji atau maha kaya. Para ulama menegaskan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak butuh ibadahnya manusia. Karena yang butuh ibadah itu sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Allah disembah tidak bertambah kuat, Allah tidak disembah tidak kemudian menjadikan Allah lemah. Keyakinan bahwasanya sesembahan semakin kuat kalau banyak disembah, itu setahu saya keyakinan orang-orang Yunani. Bapak Ibu pernah nonton film Hercules ya? Saya itu baru paham konsep keyakinan orang-orang Yunani itu ketika nonton film Hercules. Hercules itu pernah ngelewatin suatu kampung, tapi karena dewa yang disembah itu sudah tidak ada yang nyembahnya, dewanya mati. Tapi kalau kemudian dewa itu masih disembah atau makin banyak penyembahnya, dewanya makin kuat. Nah, jangan bayangkan Allah tuh seperti itu. Jangan bayangkan Allah butuh ibadah kita. Yang butuh ibadah itu siapa? Kita. Kita itu butuh ibadah supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Kita punya alasan Allah ridho kepada kita. Allah berkata, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian baik, maka kebaikan itu kembali kepada diri kalian. Tapi kalau buruk, ya kembali kepada diri kalian juga. Jadi yang butuh ibadah itu siapa? Kita, bukan Allah. Karena Allah itu zat yang maha tinggi, zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa. Ibadah atau tidak ibadahnya kita itu tidak berpengaruh kepada kekuasaan Allah. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal lati adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Kemudian di ayat yang ketujuh Allah masih menyinggung tentang Hatib. Ketika Hatib berat untuk membenci kerabat-kerabatnya di Mekah yang musyrik, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan sedikit hiburan kepada Hatib. Allah mengatakan, bisa jadi orang-orang yang dulu kalian benci, nanti kalau Allah berikan mereka hidayah, kalian boleh optimal mencintainya. Dan ini terbukti ketika Nabi SAW menikahi salah seorang perempuan yang kemudian menjadi istri beliau yang bernama Romlah. Romlah itu binti siapa? Ayo, sebanyak ini. Romlah itu binti siapa? Binti Abi Sufyan. Abu Sufyan itu siapa? Salah satu pemuka Quraisy, salah satu gembong musyrikin Quraisy. Bahkan ketika Abu Jahal mati, pemimpin Quraisy itu diganti oleh Abu Sufyan. Rasulullah pernah punya istri yang merupakan putri dari musuh beliau. Jadi Romlah itu ketika menikah nggak mungkin walinya adalah bapaknya karena bapaknya itu kafir. Tapi dengan izin Allah, Abu Sufyan kemudian pada tahun 8 Hijriah, 2 tahun sebelum Nabi wafat, kemudian masuk Islam. Maka Nabi yang dulu hanya bisa mencintai Romlah saja, hanya bisa mencintai anak Abu Sufyan saja. Kemudian Allah ketika memberikan hidayah kepada Abu Sufyan, Rasulullah bisa mencintai anaknya, bisa mencintai mertuanya, bisa mencintai Romlah, bisa mencintai Abu Sufyan. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan, Hatib kamu salah. Hatib kemudian sedih karena masih cinta kepada kerabatnya, diberikan hiburan sedikit oleh Allah. Ya, kamu jangan terlalu sedih, karena bisa jadi di antara kerabatmu itu nanti ada yang masuk Islam, baru kamu aku perbolehkan untuk mencurahkan cintamu kepadanya. Tapi kalau mereka tidak masuk Islam, kamu aku larang untuk mencurahkan cintamu kepadanya. Paham ya? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan tentang etika kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berkata, la yanhakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tatarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Ayat ini menginformasikan orang kafir itu dua macam. Yang pertama kafir yang memusuhi, dan yang kedua orang kafir yang tidak memusuhi. Untuk orang kafir jenis kedua, kita boleh untuk bersikap baik, tolong menolong, bahkan kerjasama dengan mereka. Sebagaimana Nabi itu pernah ditolong oleh Raja Najasyi ketika para sahabat itu hijrah ke Habasyah. Habasyah itu dipimpin oleh seorang raja yang beragama Nasrani. Tapi uniknya, meskipun dia Nasrani, ada orang Islam yang datang ke wilayahnya. Orang Islamnya tidak didolimi, bahkan dilindungi. Bahkan ketika utusan orang-orang Mekah minta agar Raja Najasyi mengeluarkan para sahabat yang sudah hijrah ke sana, dikembalikan ke Mekah. Mereka ini kabur dari kota Mekah karena beda keyakinan dengan kami. Maka Raja Najasyi melindungi orang-orang Muslim yang sudah berada di Mekah, yang sudah berada di Habasyah. Maka ini dalil bahwasanya tidak setiap orang kafir itu dimusuhi. Ada orang kafir yang boleh mendapatkan perlakuan baik, ada orang kafir yang kita boleh kerjasama, boleh bermuamalah dan sebagainya, dengan syarat orang kafir itu tidak memusuhi kita, tidak mengusir kita, tidak
menunjukkan rasa bencinya kepada kita. Tapi kalau dia menunjukkan permusuhan kepada kita, kepada Islam dan sebagainya, maka tidak boleh bekerja sama dengan mereka, apalagi berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-10, ayat yang cukup panjang, yang kesimpulan hukum fikihnya cukup banyak. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian beberapa wanita beriman yang mereka hijrah, maka ujilah mereka. Allahu a'lamu bi imanihin. Allah itu paling tahu tentang iman mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Tapi kalau kalian tahu mereka itu beriman, maka jangan kembalikan mereka ke kota Mekah kepada orang-orang kafir. Lahunna hilul lahum walahum yahiluna lahun. Karena perempuan-perempuan yang beriman ini tidak halal untuk suami-suami mereka yang kafir, dan suami-suami mereka yang kafir tidak halal untuk perempuan-perempuan beriman ini. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah infak kalian. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Dan tidak berdosa bagi kalian kalau kalian menikahi mereka dengan syarat kalian memberikan mahar kalian kepada mereka. Wala tumsiku bi isomil kawafiri was'alu ma anfaqtum was'alu man anfaqu dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Di ayat yang ke-10 ini penjelasannya paling panjang. Yang pertama, di dalam sejarah di tahun ke-6 Hijriah itu ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu salah satu poinnya dirasa menguntungkan orang kafir dan merugikan kaum muslimin. Tapi uniknya Rasulullah tetap mensetujui, Rasulullah konsekuen dengan perjanjian itu. Perjanjian yang terasa menguntungkan orang kafir saja, orang mukmin dirugikan itu adalah kalau ada orang kabur dari Mekah ke Madinah, maka orang Madinah wajib mengembalikannya. Tapi kalau ada orang kabur dari Madinah ke Mekah, orang Mekah tidak wajib mengembalikannya. Berarti kan curang. Mekah markasnya orang kafir, Madinah markasnya kaum muslimin. Kalau ada orang kafir kabur ke markasnya kaum muslimin wajib mengembalikan. Tapi kalau ada orang yang kabur dari markas kaum muslimin ke markasnya orang kafir, tidak wajib mengembalikan. Adil enggak? Enggak adil. Itu salah satu diktum dalam perjanjian Hudaybiyah yang dirasa berat oleh para sahabat, tapi Rasulullah uniknya beliau mensepakati. Saya khawatir ya, perjanjian Hudaybiyah ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang sekilas belajar agama untuk memenangkan orang kafir, orang Islamnya dikalahin. Saya punya ya sepupu yang mantan pemimpin daerah. Daerah yang dia pimpin itu 70% kafir, 30% muslim. Suatu hari dia membuat kebijakan yang dirasa menguntungkan orang kafir saja, merugikan kaum muslimin. Kemudian didemo. Kemudian ketika didemo, sempat tanya kepada saya, kira-kira ada dalil nggak Rasulullah pernah berpihak kepada orang kafir, muslimnya itu kemudian agak dirugikan. Saya kemudian mikir-mikir, ingat-ingat, nah perjanjian Hudaybiyah. Kafir yang dimenangkan, muslim yang dirugikan. Saya kemudian cerita perjanjian Hudaybiyah. Kemudian entah dia kemudian browsing, baca perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ketika di demo,
dia sambut, diajak dialog, kemudian dia mengutip, yang saya lakukan ini pernah dilakukan Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Kalian sama-sama mukmin seperti saya, sengaja saya kalahkan dan orang kafir saya menangkan dengan harapan moga-moga orang kafir yang saya menangkan itu jatuh hati kepada saya, suka kepada saya, lama-kelamaan bukan cuma kepada saya tetapi kepada agama saya. Jadi saudara saya itu, sepupu saya itu menggunakan dalil perjanjian Hudaybiyah supaya orang-orang yang demo ini tenang. Setelah saya diceritakan, saya kemudian menyalahkan, kamu itu belajar fikihnya atau belajar sejarahnya cuma dari internet, baca cuma 5 menit, menjadikan perjanjian Hudaybiyah itu dalil untuk menenangkan orang muslim yang demo kepadamu, dan orang-orang kafir yang kamu menangkan semakin suka kepada kamu. Tapi sebenarnya saudara saya itu, mohon maaf, meskipun saudara saya harus jujur, dia memenangkan orang kafir itu apa? Supaya kepilih lagi. Paham ya? Wong 70%, gitu ya. Yang 30% ini nanti kalau saya bela, pemilihan berikutnya suaranya cuma 30%. Tapi kalau saya yang membela 70%, berpotensi dipilih lagi. Gitu ya. Mohon maaf, jangan jadikan dalil agama sebagai pembenaran dalam kegiatan duniawi. Apalagi kalau diniatkan jahat, tapi dalil atau sejarahnya ada. Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah nggak perlu cari suara kepada orang kafir. Rasulullah memang bersikap ngalah kepada orang kafir, karena kalau nggak ngalah nggak ada perjanjian. Efeknya dari perjanjian Hudaybiyah ini apa? Karena boleh ada ruang gerak yang bebas, orang Mekah boleh ke Madinah, orang Madinah boleh ke Mekah. Rasulullah bertujuan yang memang kalau orang Mekah ke Madinah harus dibalikan ke Mekah, tapi minimal kan mereka sudah tahu kondisi orang Mekah itu Islamnya bagaimana, maka mereka tahu keislaman kita, moga-moga harapannya suka kepada Islam, masuk kepada Islam di kemudian hari. Paham ya? Bukan karena 30% dan 70% gitu ya. Tip, gitu ya. Perjanjian Hudaybiyah. Kemudian di salah satu perjanjian itu ada anak dari Suhail bin Amr. Perjanjian Hudaybiyah itu antara Rasulullah dan Suhail bin Amr yang saat itu masih kafir. Anaknya Suhail bin Amr itu ternyata tertarik kepada Islam, beriman. Kemudian ketahuan bapaknya. Karena ketahuan bapaknya beriman, kemudian tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu. Namanya Abu Jandal. Pakai lam ya, Abu Jandal, bukan Abu Janda, gitu ya. Gitu ya. Abu Jandal beriman, Abu Janda munafik. Abu Jandal karena rasa cintanya kepada Islam begitu besar, meskipun tangannya dibelenggu, tapi rantai yang masih memungkinkan untuk berjalan dan bergerak, kabur ke kota Madinah, nyusul Nabi. Subhanallah ya, jarak antara Mekah dan Madinah itu kan sekitar 500 kilo. Dengan kondisi tangan dan kaki terbelenggu, Abu Jandal tuh nyampe, Pak. Ini menunjukkan fisik orang Arab zaman dulu tuh kuat-kuat. Kenapa? Karena makannya daging kambing, rajin minum susu. Ya. Bapak Ibu minggu ini pernah minum susu enggak? Ya. Saya dulu pernah cerita ya, salah satu sunnah yang ditinggalkan orang Islam zaman sekarang itu adalah minum susu. Susu itu tanpa khilaf minuman yang dicintai oleh Nabi. Dalilnya di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada. Tapi sayangnya sunnah minum susu itu malah ketangkep orang-orang kafir. Saya pernah didakwahkan di Amerika 16 hari. Ketika saya ke supermarket, saya ketemu dengan geng-geng Amerika yang tinggi-tinggi, yang naik Harley itu. Udah tinggi-tinggi, naik Harley, tatoan.
Tapi ketika mereka belanja, tidak ada satupun anggota gangster yang tidak belanja susu. Yang mereka tuh kalau beli susu 5 literan 2 sampai 3 jerigen. Saya geleng-geleng. Muslim di Amerika itu yang dari Indonesia, kalau belanja jarang yang minum susu, tapi orang kafir minum susu. Makanya orang kafir kuat-kuat. Nah, orang Arab zaman dulu di zaman Nabi, termasuk Nabi sendiri kuat-kuat ya karena minum susu, gitu ya. Maka saya menekankan Bapak Ibu rajin minum susu ya, biar kuat. Tip gitu ya. Jadi Abu Jandal lari ke Madinah. Perjanjian Hudaibiyah tadi poinnya apa? Kalau orang Mekah lari ke Madinah wajib dikembalikan. Maka Nabi pun mengembalikan. Mohon maaf ya Abu Jandal, karena dengan kesepakatan perjanjian Hudaibiyah, kamu terpaksa saya pulangkan ke bapakmu di Mekah. Setelah Abu Jandal melarikan diri kemudian dikembalikan ke Mekah, ada beberapa perempuan, setidaknya 3 perempuan yang juga ikutan kabur. Tapi masa kaburnya beda dengan Abu Jandal yang duluan. Beberapa saat setelah dikembalikan, 3 perempuan ini kabur dari suami-suami mereka, kemudian menuju ke Madinah. Yang pertama namanya Su'aibah, yang kedua namanya Ummu Kulsum, yang ketiga Umaymah. Hati-hati, meskipun namanya mirip dengan keluarga Nabi, tapi mohon maaf, Ummu Kulsum bukan cuma putri Nabi. Di Mekah tuh banyak yang namanya Ummu Kulsum. Umaymah itu bukan cuma cucu Nabi, di Mekah itu banyak perempuan namanya Umaymah. 3 perempuan ini kabur ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, famtahinuhun. Kalau ada beberapa wanita hijrah ke Madinah, uji mereka ya Muhammad. Para ulama berbeda pendapat, apa ujian Nabi Muhammad kepada 3 wanita ini? Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya mereka diuji apakah kalian pernah ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mereka sudah pernah mengucapkan itu, Nabi kemudian tahu kalau mereka beriman. Tapi kalau mereka ditanya kami belum pernah mengucapkan kalimat syahadat, berarti belum beriman. Yang kedua, pendapat yang lebih kuat, Nabi perintahkan kepada Umar supaya Umar bertanya kepada mereka, motif kalian lari ke Madinah itu apa? Motif duniawikah atau motif agamakah? Kalau motif duniawi, kami pulangkan kalian ke Mekah. Orang Mekah nggak butuh orang-orang seperti kalian. Tapi kalau kalian ke Madinah itu untuk beriman, dan iman kalian itu selamat di kota Madinah, maka kami lindungi. Dan uniknya, 3 wanita Mekah ini kemudian dilindungi oleh Nabi, tidak dikembalikan ke Mekah. Para ulama kemudian heran. Dalam perjanjian Hudaibiyah kan kalau ada orang Mekah kabur ke Madinah harus dikembalikan. Abu Jandal dikembalikan, tapi kok 3 wanita ini nggak dikembalikan? Sebagian ulama mengatakan karena perjanjian Hudaibiyah itu mengikatnya kepada laki-laki saja, perempuan enggak. Paham ya? Karena di saat itu masih berlaku keyakinan laki-laki itu lebih berharga daripada perempuan. Orang Arab masih ada bekas-bekas lebih bangga punya anak laki-laki daripada anak perempuan. Makanya ketika Abu Jandal kabur ke Madinah, bapaknya berharap dikembalikan. Tapi ketika perempuan ini lari ke Madinah, nggak dikembalikan oleh Nabi karena bagi orang Mekah perempuan itu dianggap rendah, gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat yang lebih kuat, enggak, perjanjian Hudaibiyah itu mengikat laki-laki dan perempuan, tetapi Allah yang menghapuskannya. Allah dengan ayat ini menghapuskan, mengembalikan perempuan. Kalau yang datang perempuan, lindungi. Karena posisi mereka itu lemah, bahkan kalau kalian kembalikan, berbahaya. Bisa dipukul suaminya, bisa dibunuh suaminya, berbahaya. Maka diterimalah 3
wanita Mekah ini yang mereka ternyata sudah beriman. Bahkan tidak lama Allah kemudian memberikan hukum di mana status pernikahan 3 perempuan ini dengan suami mereka di Mekah itu dibatalkan, alias diceraikan oleh Allah. Mereka sudah bukan istri mereka lagi. Hukum yang kedua, kalau ada orang-orang beriman yang mau menikahi perempuan-perempuan ini diperbolehkan. Salah satunya Subai'ah itu dinikah oleh Umar bin Khattab, gitu ya, dinikah oleh Umar bin Khattab. Tapi timbul permasalahan di Mekah. Wah, istri kami kabur. Sekarang istri kami jadi istrinya orang-orang beriman. Wah, orang beriman enak dong. Maka kemudian Allah dalam rangka menenangkan hati para mantan suami mereka di Mekah memberikan hukum yang ketiga. Kembalikanlah mahar mereka. Jadi 3 perempuan ini dulu ketika dinikah maharnya berapa, maka suami mereka yang baru dari kalangan orang beriman kalau mau menikah wajib mengembalikan mahar kepada mantan suami mereka. Biar apa? Biar tidak merasa rugi. Aku dulu menikah dengan dia modal mahar, kok enak saja dinikah. Maka supaya menghilangkan perkataan ini Allah perintahkan boleh menikahi mereka, tapi tanya mahar mereka dulu berapa, bayar kepada mantan suami mereka. Dan pernikahan kalian tetap dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru juga. Jadi 3 sahabat yang menikahi 3 janda ini modalnya 2. Yang pertama mengembalikan mahar mantan suami, yang kedua memberikan mahar yang baru. Paham ya? Berkaitan dengan pernikahan beda agama, Ibnu Taimiyah itu menyimpulkan dalam pernikahan beda agama itu ada 3 tahapan, ada 3 ayat yang mewakili. Yang pertama adalah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Ketika sampai perjanjian Hudaibiyah itu terkesan orang Islam boleh menikahi orang musyrik boleh menikahi orang Islam, bebas. Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Makanya Rasulullah SAW itu pernah punya menantu yang kafir, yaitu Abul As yang menikah dengan Zainab. Kenapa? Karena di awal-awal itu tidak ada larangan menikah dengan orang kafir. Kemudian Allah turunkan ayat yang kedua, Al-Baqarah 221. Wala tankihuhunna hatta yu'min. Jangan kamu nikahi mereka sampai mereka beriman. Maka ketika ayat ini diturunkan, orang Islam tidak boleh menikahi orang yang beda agama. Bahkan ada kesan yang punya pasangan beda agama diceraikan. Umar itu ketika hijrah, dia punya 2 istri yang kafir yang masih dia ada di Mekah. Maka ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab kemudian menceraikan. Kemudian ayat yang terakhir tentang nikah beda agama itu Al-Maidah ayat yang ke-5, surat 5 ayat 5. Awalnya sangat bebas, yang kedua sangat ketat, yang ketiga agak longgar, dan ini hukum finalnya. Laki-laki muslim itu boleh menikahi wanita muslimah, wanita Yahudi, wanita Nasrani. Tapi kalau perempuan muslimah hanya boleh dinikahi laki-laki muslim, titik. Paham ya? Jadi pernikahan beda agama itu di dalam Islam ada prosesnya. Yang pertama sangat bebas, yang kedua diperketat hanya boleh sesama orang beriman saja, yang ketiga agak dilonggarkan, gitu ya. Tapi ada sebuah kisah yang saya lupa untuk menyampaikan terkait dengan Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 tadi. Saya lupa, kisah ini penting. Di ayat yang ke-8 tadi Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir selama dia tidak memusuhi dan membenci Islam. Konon ayat itu ada sababun nuzulnya. Sababun nuzulnya adalah dulu Abu Bakar punya istri namanya Qutailah.
Kutailah itu ibunya Asma binti Abi Bakar. Tapi karena tidak mau beriman sebagaimana Abu Bakar, kemudian Kutailah itu dicerai oleh Abu Bakar. Sampai kemudian Abu Bakar hijrah, Asma juga hijrah. Tahun ke-6 Hijriah, ketika perjanjian Hudaybiyah sudah terlaksana, Kutailah itu sebagaimanapun seorang ibu, kangen sama Asma. Dia kemudian sekarang punya akses untuk ke Madinah, kemudian datang ke kota Madinah, ketemu dengan anaknya. Karena sudah bertahun-tahun tidak ketemu, Kutailah itu ternyata sudah menyiapkan oleh-oleh, nggak main-main, perhiasan yang terbuat dari emas. Kira-kira saya tanya kepada ibu-ibu, kalau ibu punya orang tua yang udah lama nggak bertemu dengan ibu, bertahun-tahun nggak ketemu dengan ibu, hari ini bertemu, dan orang tua ibu itu membawa oleh-oleh perhiasan yang terbuat dari emas. Tapi orang tua ibu itu masih kafir. Kira-kira emasnya ibu terima atau tidak? Bu, sifat aslinya ibu-ibu terlihat dari pertanyaan saya nanti. Bu, orang tua ibu kafir, lama nggak ketemu, sekarang ketemu, bawa oleh-oleh perhiasan terbuat dari emas. Perhiasannya ibu terima nggak? Nah, berarti ibu-ibu selama ini pengajian tuh agak kehilangan satu prinsip. Ya, diterima atau tidak itu cari dulu dalilnya. Paham ya? Gitu ya. Jangan langsung bilang terima, tidak terima, dalilnya apa, gitu ya. Asma ketika dikasih oleh-olehnya emas, sempat menolak, nggak mau, ibu kafir. Tapi kemudian Asma bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya bertahun-tahun tidak ketemu dengan saya. Ibu saya ini sudah dicerai oleh bapak saya karena tidak mau beriman. Ya, ini dalil, Pak, Bu. Kalau meskipun Islam memperbolehkan bapak menikahi wanita Kristen Katolik, tapi kalau enggak segera beriman, ceraikan saja. Paham ya? Sebagaimana sikap tegas Abu Bakar kepada Kutailah karena tidak beriman diceraikan. Bahaya dalam kehidupan keluarga, bahaya dalam pendidikan anak-anak. Asma tanya dulu kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak saya terima perhiasan dari ibu saya ini? Ibu saya kafir loh. Ibu saya ini dulu diceraikan oleh bapak saya Abu Bakar. Rasulullah kemudian mengatakan apa? Boleh nggak? Bu, nebak, boleh apa enggak? Boleh nggak? Ya, syukurnya Nabi menjawab dengan harapan ibu-ibu, boleh, gitu ya. Boleh. Bahkan sambunglah hubungan baik dengan ibumu, gitu ya. Jadi dari peristiwa ini kita bisa ambil kesimpulan, orang kafir dengan orang muslim itu boleh saling memberikan hadiah. Yang tidak boleh itu adalah kalau orang muslim mencurahkan rasa cintanya kepada orang kafir, padahal orang kafir ini benci banget kepada Islam. Paham ya? Gitu ya. Tapi kalau orang kafir ini tidak membenci dan tidak memusuhi orang Islam, maka boleh saling menghadiahi. Ya, sebagaimana dirasakan oleh sebagian saudara kita yang mereka itu punya orang tua kafir, atau kebalikannya punya anak kok kafir. Boleh nggak saya berbuat baik kepada mereka berdasarkan peristiwa ini? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau kemudian kekafiran mereka menyebabkan benci kepada Islam, maka sudah tidak boleh lagi berbuat baik kepada mereka. Kutailah meskipun kafir, dia tidak membenci Nabi. Kutailah tidak mengumpat, tidak mengejek Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad memperbolehkan Asma untuk menerima hadiah dari ibunya. Paham ya?
Tapi kalau Qutailah mengambil sikap membenci Islam, membenci Nabi Muhammad pasti akan melarangnya. Gitu ya. Tip sampai di ayat yang ke-10, insya Allah kelanjutan 3 ayat selanjutnya di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan orang kafir, kalau dia masih hidup kalau dia mati dengan orang-orang munafik, dia tetapi munafik. Makasih. Tip yang pertama, kalau orang kafir masih hidup, kita boleh mendoakan dapat hidayah. Tapi kalau orang kafir itu sudah mati, benar-benar kita mengetahui mati membawa kekafirannya, maka kita tidak boleh mendoakan apapun. Mendoakan dapat ampunan, mendoakan moga-moga diringankan siksa kuburnya dan sebagainya nggak boleh. Ya, karena sudah mati, dia membawa kekafirannya, gitu ya, sampai ajal menjemputnya. Sebagaimana Nabi tidak diperbolehkan mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian mohon maaf ya, saya cerita kedua orang tua Nabi Muhammad mati dalam keadaan tidak beriman tuh nggak senang. Jangan dikira kalau saya cerita tentang orang tua Nabi, ternyata orang tua Nabi itu tidak beriman, Nabi ketika mendoakan mereka ditolak oleh Allah, saya cerita kayak gini tuh senang, enggak. Bagaimanapun saya cinta kepada Nabi, juga pasti punya harapan, seandainya saja orang tua Nabi itu kemudian dapat ampunan, kemudian bisa masuk surga bersama dengan Nabi. Saya juga bisa merasakan alangkah sedihnya anak masuk ke surga, orang tuanya enggak. Kita kalau punya kondisi seperti itu saja sedih, apalagi Nabi Muhammad. Tapi karena dalilnya bunyinya seperti itu, saya harus mengatakan apa adanya. Karena mohon maaf, saudara-saudara kita NU itu menghujat saya. Kok kamu kayaknya senang banget Nabi Muhammad itu bapak dan ibunya masuk neraka. Loh, yang senang siapa? Kalau saya senang, saya ngucapin alhamdulillah. Tapi nyatanya saya bercerita, saya justru termasuk yang berharap moga-moga masuk Islam, moga-moga diampuni. Tapi karena dalilnya seperti itu, Nabi ketika menziarahi kemudian doanya tidak dikabulkan, berarti kan keimanan bapak ibu Nabi Muhammad beda dengan keimanan Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad saja tidak boleh mendoakan yang sudah meninggal dalam keadaan tidak beriman, demikian juga dengan kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah mendoakan orang munafik? Boleh, Pak. Karena kita tidak tahu hidayahnya Allah. Gitu ya. Ya meskipun mendoakan orang kafir itu lebih ringan daripada mendoakan orang munafik. Kalau orang kafir membenci Islam karena dia tidak tahu. Tapi kalau orang munafik membenci Islam justru karena dia tahu. Dia bermain dengan dua kakinya di sana dan di sini, maka kadang-kadang bikin mangkel terhadap orang-orang yang munafik. Tapi pertanyaannya apakah boleh didoakan? Doa itu luas, termasuk orang munafik pun boleh kita doakan. Termasuk anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu juga mendoakan moga-moga bapaknya jangan kayak gitu. Meskipun takdir Allah berkata bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul sampai mati munafik, gitu ya. Boleh, gitu ya. Masalah diterima atau tidaknya kita serahkan kepada Allah, karena ini kaitannya dengan orang yang masih hidup dan kaitannya dengan hidayah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Orang mukmin
orang mukmin itu walaupun hanya sebagai imannya itu pasti masuk surga dan alam masuk neraka biasa. Ya. Iman yang sempurna. Ya. Ya. Tip yang pertama ya, salah satu kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi. Umat beliau yang meskipun imannya cuma sebesar darah, sebesar ukuran terkecil yang diketahui oleh manusia, imannya sekecil itu tetap berpotensi masuk surga dan tidak diabadikan di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya menancapkan kalimat la ilaha illallah itu penting. Sampai mati membawa kalimat la ilaha illallah itu penting. Yang kedua, sabda Nabi ini menginformasikan bahwasanya orang mukmin kalau masuk surga itu dengan dua cara. Ada yang masuk surga tanpa harus mampir dulu ke neraka. Tapi ada juga yang mampir dulu ke neraka. Nah, mampir ke neraka ini dibagi menjadi dua. Ada yang mampirnya sebentar, ada yang mampirnya lama. Nah, kalau kaitannya dengan yang imannya cuma sebesar darah, berarti mohon maaf yang disiksa di neraka cukup lama. Tapi karena masih ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, dia nanti akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan pentingnya kalimat la ilaha illallah, pentingnya beriman dalam keadaan beriman, gitu ya. Nggak gampang Pak, nggak gampang. Mungkin Bapak mengira kalimat la ilaha illallah itu diucapkan gampang. Masalahnya kalimat la ilaha illallah itu nancep nggak di dalam hati. Meskipun orang ini kita anggap sebagai pelaku maksiat yang kebangetan, tapi pelaku kemaksiatan ini ternyata masih percaya kepada Allah. Maka dengan percaya yang kepada Allah itu nanti menjadi model bagi dia untuk dimasukkan ke dalam surga. Meskipun mampir ke nerakanya itu lama. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jalan apa itu pertimbangannya itu amalan yang baik juga amalan yang jahat bagaimana dengan perbandingan dengan yang dimana sedikit tadi Amalan ya. amalan Ya. itu besar daripada amalan yang Tip konsep mizan, konsep timbangan kebaikan dan keburukan itu fungsinya apa? Yang pertama, fungsi timbangan itu menunjukkan seberapa cepat kita nanti masuk ke dalam surga. Ya. Jadi semakin berat kebaikan kita, semakin ringan kejahatan kita, maka ini sebuah gambaran berarti masuk surganya lebih cepat. Kalaupun nanti ada orang yang timbangan kejahatannya lebih banyak, kebaikannya cuma sedikit, maka ini gambaran kalau nanti masuk surganya juga paling lama. Paham ya? Gitu ya. Jadi berhubungan antara timbangan dengan nasibnya nanti ketika akan masuk ke surga itu cepat atau lambat. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ya. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.